Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Joko Supriyanto. Semoga kalian semua masih bersemangat mengikuti kuliah online ini. Untuk mata kuliah kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep informasi, ya, khususnya sistem dan karakteristiknya. Apa sih definisi dari sistem? Jadi sistem itu konsep yang dibuat untuk memudahkan pemahaman pada sesuatu. Dalam pembuatan mungkin perlu ada kesepakatan mengenai komponen atau elemen, hubungan antar elemen, batas-batas atau boundaries dari suatu sistem. Nah, umumnya sistem ini memiliki identitas pembeda yang merupakan rakitan sejumlah komponen berbeda yang saling terkait dengan erat. Kemudian apa sih itu karakteristik sistem? Jadi biasanya sebuah sistem itu terdiri dari beberapa karakteristik. Jadi di antaranya adalah yang pertama adalah boundary, yang kedua adalah input, kemudian yang kedua adalah output, kemudian yang keempat adalah control, kemudian yang kelima adalah feedback, kemudian yang keenam adalah processing. Ya. Jadi untuk boundary atau boundaries atau bisa dikatakan batasan, itu biasanya batasan ini itu menjadi pemisah antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, maupun pemisah antara sistem dengan daerah yang berasal dari suatu sistem, baik eksternal ya ataupun internal. Jadi batasan sistem ini nantinya akan menentukan kemampuan sistem beserta dengan konfigurasi dan ruang lingkup yang ada pada sistem tersebut. Kemudian selanjutnya adalah input. Jadi input ini dapat diartikan sebagai bagian, ya, sebagai bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan untuk menyambungkan dan menghubungkan perangkat luar atau alat dengan komputer, ya. Pada sistem informasi, input itu berupa data transaksi atau data non transaksi ataupun sebuah instruksi, ya. Kemudian selanjutnya adalah output. Output dapat diartikan pula yaitu keluaran, ya. Dapat dipahami sebagai hasil dari pemrosesan kegiatan yang dilakukan oleh input. Biasanya informasi yang ada pada keluaran ini yang didapat digunakan oleh pengguna, ya. Jadi intinya keluaran ini dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian pada sistem informasi, output bisa berupa informasi, bisa saran ataupun laporan dalam bentuk tercetak. Selanjutnya adalah kontrol. Kontrol itu atau biasa disebut dengan kendali, yaitu dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengamati ataupun mengawasi dalam hal pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi. Nah, biasanya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan pada fungsi-fungsi perencanaan informasi, koordinasi maupun transformasi. Selanjutnya adalah feedback. Feedback itu adalah sistem dapat dirancang untuk bisa memberikan umpan balik. Dalam hal ini ada dua jenis umpan balik, yaitu yang pertama adalah umpan balik negatif, ya, yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan dari jalur standar sistem yang dapat menghambat pencapaian dari tujuan. Kemudian selanjutnya adalah umpan balik positif, ya. Jadi umpan balik positif ini yang digunakan untuk menambah kekuatan gerak sistem untuk menguatkan pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah bagian processing, ya. Jadi bagian processing itu dalam sistem itu bertugas untuk melakukan pengolahan terhadap masukan yang ada. Jadi untuk menghasilkan sebuah keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini. Berjumpa kembali di mata kuliah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.